Apakah boleh kita berbayat ke selain Nabi Muhammad SAW, seperti jemaah tabligh? Mari kita bedah fenomena bayat kepada amir atau pemimpin kelompok dari kacamata kritik otoritas dan kedaulatan individu. Dari sudut pandang kritikus ekstrem, praktik bayat kepada selain Nabi Muhammad, seperti yang dilakukan dalam struktur rahasia atau semi-rahasia di jamaah tabligh, JT, adalah bentuk perbudakan spiritual dan pembajakan hak prerogatif Tuhan. 1. Pembajakan otoritas kenabian, spiritual usurpation. Kritikus ekstrem berargumen bahwa bayat, janji setia, dalam Islam seharusnya berakhir pada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan. Ketika sebuah organisasi seperti jamaah tabligh menuntut janji setia kepada seorang amir atau pemimpin pusat, mereka sebenarnya sedang menciptakan nabi kecil. Kritik, mengapa manusia merdeka harus menyerahkan kehendak bebasnya kepada manusia biasa yang tidak maksum, bisa salah. Bayat kepada pemimpin kelompok mengubah agama dari hubungan hamba Tuhan menjadi hubungan budak majikan organisasi. Kritikus menyebut ini sebagai bentuk syirik ketaatan, di mana perintah pemimpin kelompok sering kali dianggap lebih suci daripada kewajiban domestik atau sosial lainnya. 2. Mekanisme kontrol dan totalitarianisme kelompok. Dalam kacamata sosiologi politik, bayat dalam gerakan seperti JT berfungsi sebagai alat indoktrinasi totalitarian. Analisis, bayat memaksa anggota untuk sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat, tanpa syarat. Hal ini membunuh daya kritis. Kritikus ekstrem melihat bahwa bayat digunakan untuk memastikan tidak ada yang mempertanyakan laporan keuangan, kebijakan 4 bulan yang tidak logis, atau kegagalan kepemimpinan. Isolasi psikologis, sekali seseorang berbayat, ia akan merasa berdosa jika keluar dari jalur kelompok. Ini adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan oleh organisasi untuk menjaga jumlah pengikut demi kepentingan bargaining politik atau ekonomi elit kelompok tersebut. 3. Bayat sebagai akar perpecahan, tribalisme agama. Kritikus ekstrem melihat bahwa banyaknya bayat ke berbagai amir adalah penyebab utama hancurnya persatuan umat yang selama ini mereka dengung-dengungkan. Kritik, jika setiap kelompok, tabligh, Ikhwan, Salafi Jihadis, DLL, memiliki bayat masing-masing, maka umat Islam sebenarnya sedang membangun kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Perselisihan berdarah yang terjadi di internal markas Nizamuddin baru-baru ini antara kubu Maulana Sa'ad dan penentangnya adalah bukti nyata bahwa bayat kepada manusia hanya berujung pada perebutan kekuasaan, bukan kesalehan. Referensi dan dasar kritik. 1. Syekh Hamud Al-Tuwaijiri, Al-Qaul Al-Baligh, ulama yang secara frontal mengkritik adanya bayat rahasia di dalam jamaah tabligh. Ia berargumen bahwa tidak ada bayat dalam Islam kecuali kepada pemimpin negara yang sah atau kepada nabi. Bayat kepada pemimpin kelompok dianggap sebagai bid'ah halalah, kesesatan. 2. Ibn Taimiyah, Majmu' Al-Fatawa dalam banyak bagian, Ibn Taimiyah memperingatkan agar tidak ada loyalitas buta, ashabiyah, kepada kelompok atau guru tertentu yang menempatkan mereka setara dengan Nabi dalam hal ketaatan. 3. Michel Foucault, Power Knowledge mengenai bagaimana institusi menggunakan mekanisme janji setia untuk menciptakan subjek yang patuh dan mudah dikendalikan demi kelangsungan kekuasaan struktur tersebut. 4. Arsyad Alam, Inside Alif Tradicalis membedah struktur kekuasaan di Nizamuddin dan bagaimana kesetiaan pada amir, bayat, justru menjadi sumbu konflik internal yang menghancurkan persaudaraan karena perebutan kontrol atas aset dan pengaruh global. Kesimpulan, secara ekstrem, berbayat kepada selain Nabi dalam konteks organisasi dakwah adalah tindakan menyerahkan akal sehat ke dalam kotak terkunci. Hal ini mengubah individu dari pemikir yang merdeka menjadi bidak catur organisasi. Jika Tuhan memberikan manusia akal, maka menyerahkan akal tersebut kepada seorang amir melalui proses bayat adalah bentuk pengingkaran terhadap fitrah kemanusiaan itu sendiri.